Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SMA Negeri 2 Cilacap. Saya Laila Mutiasari dan saya Farah Saraswati Nugroho. Kami dari tim Laifara akan memaparkan penelitian berjudul Efektivitas Penurunan Kontaminasi Logam Berat pada Olahan Sate Kerang Totok. Yang pertama ialah latar belakang. Pencemaran logam berat seperti timbal dan kadmium menjadi masalah serius karena sifatnya yang tidak mudah terurai dan dapat menumpuk dalam tubuh organisme. Kerang totok termasuk organisme yang menyaring makanan dari air, sehingga mudah menyerap logam berat. Jika dikonsumsi terus-menerus, logam ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan saraf dan organ. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana memanfaatkan benin Cassia-Hispida sebagai bioremediasi untuk menurunkan cemaran logam berat pada Polymesoda erosa. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan benin Cassia-Hispida untuk menurunkan kandungan logam berat pada Polymesoda erosa. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk 1. Memanfaatkan benin Cassia-Hispida sebagai bioremediasi untuk menurunkan cemaran logam berat pada kerang. 2. Mengetahui tingkat efektivitas penggunaan benin Cassia-Hispida untuk menurunkan kandungan logam berat pada kerang. Yang keempat adalah hipotesis. Pertama, penggunaan daun benin Cassia-Hispida atau daun beligo untuk menurunkan kadar logam berat pada Polymesoda erosa adalah merendam kerang totok dalam air yang diberi potongan daun beligo. Yang kedua, daun benin Cassia-Hispida atau daun beligo efektif menurunkan kadar logam berat pada Polymesoda erosa. Hipotesis ini akan diuji melalui eksperimen untuk melihat apakah terjadi penurunan yang signifikan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga April tahun 2026. Penelitian dilaksanakan di Kota Cilacap dan Laboratorium Kimia FSM UKSW Salatiga. Kemudian sumber data. Sumber data primer diperoleh dari uji laboratorium. Sumber data sekunder diperoleh dari studi literatur. Kemudian metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan perendaman kerang totok di dalam baskom berisi air, daun beligo, buah beligo, daun beligo halus, dan lidah mertua sebagai pembanding. Selanjutnya dilakukan analisis kandungan logam berat dalam masing-masing sampel kerang totok. Selain itu dilakukan pula analisis kandungan protein untuk memastikan kandungan gizi pada masing-masing perlakuan. Kemudian metode analisis data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan kandungan logam berat seperti kadmium dan timbal. Kemudian dilakukan analisis uji ANOVA untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian perlakuan. Bila terdapat pengaruh, dilanjutkan pada analisis uji PNT dan regresi linear sederhana. Kemudian hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan kemampuan daun beligo menurunkan kadar PP hingga 73,56%. Kerang totok yang belum diolah memiliki kadar PP 0,087 mg per 100 gram. Pada saat direndam selama 2 jam turun menjadi 0,023 mg per 100 gram. Hasil penurunan ini mendekati batas ambang aman untuk dikonsumsi menurut SNI, yaitu 0,2 mg per kilogram. Dengan demikian, sate totok ini dirasa aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan. Meskipun kerang totok memiliki nilai ekonomi tinggi, kandungan logam berat menjadi ancaman. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tidak menghambat ekonomi, tetapi tetap menjaga kesehatan masyarakat. Melalui inovasi ini, perdagangan dan produksi makanan dari kerang totok dapat terus diproduksi dan ditingkatkan, serta meningkatkan daya saing UMKM Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan daun beligo merupakan solusi inovatif yang efektif dan dapat diterapkan dalam pengolahan makanan berbasis hasil laut. Yang terakhir adalah saran. Perlu penelitian saing lanjutan UMKM untuk mengetahui kemampuan daun beligo atau benin Cassia-Hispida dalam menurunkan cemaran logam berat lainnya, seperti merkuri, kadmium, dan lain-lain. Perlu pula melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada UMKM daerah agar bisa memaksimalkan manfaat daun beligo. Sekian pemaparan penelitian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.